Salve, sahabat religi, jumpa lagi dengan saya yang akan membawakan renungan singkat secara Katolik sesuai dengan bacaan hari ini, yaitu Senin 17 November 2025, yaitu diambil dari Injil Lukas bab 18 ayat 35 sampai 43. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat religi, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada pilihan antara kesetiaan dan kenyamanan. Dunia modern menawarkan begitu banyak hal yang tampak menarik. Gaya hidup, pemikiran, dan nilai-nilai yang sering kali bertentangan dengan iman kita. Tidak jarang kita pun tergoda untuk menyesuaikan diri agar diterima oleh lingkungan atau agar hidup kita lebih terasa mudah. Kita mulai menoleransi dosa kecil, mengabaikan doa, bahkan menomorduakan Tuhan demi urusan dunia. Tanpa sadar, kita pun menjadi buta rohani, kehilangan kepekaan terhadap kebenaran dan kasih Allah. Namun bacaan Injil hari ini membawa secerca harapan. Ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan. Hidupnya gelap, terpinggirkan, dan tak dianggap. Tetapi ia memiliki satu hal yang luar biasa. Iman dan keberanian untuk berseru kepada Yesus. Meskipun orang lain berusaha membungkamnya, ia tetap memanggil dengan segenap hati. Seruannya lahir dari kerinduan yang mendalam untuk melihat terang bukan hanya secara fisik, tetapi juga rohani. Yesus menoleh kepada suara iman itu dalam kasih-Nya. Yesus memulihkan bukan hanya penglihatan mata, tetapi juga penglihatan hati. Sahabat religi, dunia di sekitar kita mungkin sedang diliputi kegelapan seperti pada zaman Makabe, ketika banyak orang meninggalkan iman demi kenyamanan. Namun kisah orang buta dari Yeriko mengingatkan kita, Tuhan masih berjalan di tengah dunia, siap berhenti bagi siapapun yang berseru dengan iman. Maka di tengah arus dunia yang menyesatkan, kita diajak untuk tidak membiarkan diri kita menjadi buta rohani. Jangan biarkan hati kita padam oleh kompromi dan kebiasaan dosa. Seperti orang buta itu, kita pun perlu berani berseru,
Tuhan, aku ingin melihat. Melihat kembali kasih-Nya, kebenarannya, dan jalan yang Ia tunjukkan. Iman yang sejati bukanlah tentang berjalan tanpa kesulitan, melainkan tentang tetap melihat terang Tuhan meski kita diselimuti oleh kegelapan. Dan mungkin ketika mata hati kita terbuka, kita pun dapat mengikutinya sambil memuliakan Allah seperti orang buta yang telah disembuhkan itu, yang kemudian hidupnya menjadi berubah kesaksian bagi orang banyak. Sahabat religi, renungan ini mengundang kita bertanya, di mana kita perlu berani berseru kepada Yesus dengan iman yang jujur. Semoga perjumpaan dengan Kristus mengubah bukan hanya kondisi lahiri kita, tetapi juga membangkitkan komitmen untuk mengikuti dan memuliakan Allah dalam tindakan kasih nyata. Semoga Tuhan memberkati.